Halo guys, welcome back to my YouTube channel is Albarasi. Yo, kembali lagi dengan saya Mahathir Muhammad. Apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya teman-teman. Sama seperti saya, Sabtu Minggu libur itu gue gunain untuk olahraga, entah itu sepedaan, jogging, atau dan lain-lain seperti itu. Yang penting kita refresh pemikiran kita, untuk tidak fokus di satu hal aja, tapi coba refresh. Mungkin ada dari Senin sampai Jumat yang sudah lewat itu ada mungkin kesalahan atau ada kejanggalan yang mungkin kita bisa perbaiki di next minggu. Jadi refreshing itu juga bukan refresh otak dari padatnya jadwal kantor, juga bisa untuk refleksi diri supaya di minggu ke depan itu kita bisa lebih baik lagi. Nah, di video kali ini gue bakalan sedikit nge-share dari something important. Gue rasa itu sangat penting banget buat teman-teman ketahui. Siapa sih yang nggak kepengen untuk kerja di Jakarta? Siapa? Semuanya pasti pengen ya. Mulai dari kalangan anak yang baru lulus kuliah atau kita bilang fresh graduate, baik itu dari S1 maupun S2 yang seperti saya. Karena apa? Ketika kita bekerja di salah satu ibu kota, apalagi Jakarta adalah ibu kota negara, dan posisi kota ini kita bisa sebut sebagai wilayah urban, dimana dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti keesokan harinya, di sini kota itu terus ada kegiatan, jadi nggak mati. Itu yang kita bisa sebut sebagai kota urban. Nah, salah satunya Jakarta. Nah, gue mau sedikit kasih referensi apa saja yang perlu dipersiapkan ketika lo mau mencoba mendaftar pekerjaan di Jakarta. Oke? Semua pasti penasaran, dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan share jika video ini bermanfaat, dan I think ya lo bisa subscribe channel gue ya. Nah, untuk video yang bakal gue share ini adalah gue mau cerita sedikit terkait pengalaman ya. Mungkin apa aja yang perlu disiapin, dan mungkin nanti teman ketika kerja itu di sini udah siap dengan apa file-filenya dan gak kelabakan. Oke, gue mulai dari yang pertama. Nah, pertama itu adalah NPWP. Jadi penting banget buat teman-teman yang kerja di Jakarta maupun kerja di tempat lain lah yang pastinya ya, teman-teman udah punya NPWP, karena nanti itu ada kaitannya dengan teman-teman itu bayar pajak ya. Secara pendapatan negara kita itu juga salah satunya adalah dari pajak, dimana untuk nanti diputar untuk membangun konstruksi-konstruksi atau bangunan atau keperluan yang bisa menyuplai kemajuan negara kita. Jadi wajib untuk teman-teman bayar pajak yang pastinya ya. Mau itu lo kalangan yang high ya, karena di pajak juga nanti terbagi dua ya. Gua gak bakal menyentuh itu karena gua nggak akan bahas itu. Tapi yang itu yang pastinya adalah teman-teman perlu NPWP. Nah, selain itu yang kedua, teman-teman perlu cari info terkait bagaimana sistem kerja di situ ya. Jadi ketika ini kita masuk ke salary ya, karena nanti ini akan ada bentuk-bentuknya pastinya ya. Karena kita tadi mengkaitkan dari awal adanya NPWP, jadi nanti poin yang pertama dan kedua ini akan ada kaitan. Nah, biasanya ada perusahaan yang gajinya itu berapa, nanti ada juga yang salah satu perusahaan juga yang dia ngaji full, udah nggak masuk pajak, tapi nanti kita tetap laporan gitu sistemnya, karena laporan perpajakan kan 1 bulan, 1 tahun sekali ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngurus. Jadi sistemnya adalah teman-teman harus tanya dulu, nanti pas keterima misalnya setelah wawancara, dan pastinya poin yang ketiga adalah kalau misalnya ini masuk ke ranah pas interview ya, kalau misalnya teman-teman masih di ranah wawancara jangan pernah berbicara tentang salary, tapi ketika teman-teman udah berhadapan untuk tanda tangan kontrak, nah disitulah saat teman-teman boleh untuk sharing terkait niat atau pendapatnya teman-teman terkait salary. Nah, misalnya kalau seandainya teman-teman udah tanda tangan kontrak, ini kan udah, kalau tanda tangan kontrak kan antara si
pelamar dan si pihak kantor, baik itu mungkin dihadirin sama sekretarisnya, ya bagian keuangan dari pihak kantor itu, atau langsung ke manajer dari si bidang penerimaan kerja itu. Nah, di saat itulah kalau teman-teman mau cross check lebih jauh lagi terkait apa saja poin-poin yang di itu. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman cari atau teman-teman pelajari supaya teman-teman nanti itu bisa menyelaraskan antara penghasilan dan gaya hidup. Karena balik lagi, ini adalah kota besar, biaya hidupnya nggak sedikit ya, dan sudah dipastikan untuk teman-teman bisa menyelaraskan antara pendapatan dan penghasilan. Nggak, masa sih teman-teman kerja nggak mau untung, nggak mau ada yang uang dihasilkan untuk ditabung kan? Masa dapat kerja habis untuk bayar kos dan makan aja? Itu kan tidak sangat efisien untuk teman-teman yang masih dalam posisi single seperti saya yang pastinya mau menatap masa depan ya. Berarti kita perlu menabung. Tabungan itu yang berasal dari apa yang kita kerjakan. Jadi perlu di compare antara nanti pendapatan dan penghasilan, keperluan sama penghasilan ya. Itu perlu teman-teman garis bawahi. Jadi ada 3 poin yang gua rasa itu perlu banget. Oh iya, satu lagi yang keempat adalah carilah tempat yang untuk balik ya, misalnya maksudnya tempat kita istirahat, tempat kita pulang ya, kita bisa bilang itu kos-kosan yang mana kosannya itu nggak jauh dari transportasi umum kalau seandainya teman-teman tidak bawa kendaraan. Tapi saya sarankan untuk kalau masih awal-awal jangan dulu bawa kendaraan ya, biar nanti teman-teman hafal dulu di jalan-jalan dan mengetahui situasi di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa belajar gitu kan. Jadi poin ini adalah teman-teman cari kos-kosan yang tidak jauh dari tempat transportasi umum, baik itu halte bus, stasiun kereta api ataupun angkot kayak gitu. Jadi ada 3 opsi yang bisa teman-teman gunakan untuk transportasi di Jakarta ya, dan semua itu sudah terintegrasi. Jadi ketika teman memilih satu transportasi dan teman-teman masih butuh menyambung ya, kalau misalnya nggak bisa lagi nih pakai kereta, perlunya pakai angkot, berarti teman-teman pilih angkot yang langsung terhubung dengan si kereta api itu. Jadi perlu ditanyakan lagi sama petugas yang ada di stasiun kereta api. Jadi tanya, Mas, kalau misalnya mau nyambung kendaraan yang terintegral ini gimana caranya? Jadi perlu ditanyakan aja langsung kayak gitu. Dan pastinya teman-teman jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk mencari informasi, karena kalau teman-teman kebingungan ya bisa jadi ada trouble yang akan teman-teman temui. Jadi catatan poin penting banget ada 4 ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan NPWP. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu dulu seluk-beluknya bagaimana sistematika salarinya. Terus yang ketiga tadi terkait manage waktu ya. Terus yang keempat terakhirnya adalah bagaimana teman-teman gaya hidup lah lebih tepatnya untuk milih tempat tinggalnya seperti apa. Nah, dan gue udah sebutin tadi di awal. Itu saja mungkin teman-teman 4 poin yang bisa gue share selama pengalaman di sini. Next gue bakalan cerita lagi, sharing lagi terkait apa yang gue pernah alami, dan kita bakal terus ngobrol ya. Oke, itu saja dari saya. See you di next video. Dan jangan lupa buat teman-teman yang di luar tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker ketika keluar. Itu saja dari saya. See you di next video. Bye bye.